Pi, tulang punggung masa depan blockchain yang tahan komputasi kuantum. Vitalik Buterin telah memperingatkan bahwa perlindungan kriptografi, Ethereum, dan Bitcoin bisa ditembus komputer kuantum canggih secepat tahun 2028. Peringatan ini menambah kekhawatiran besar tentang masa depan keamanan blockchain global. Jika dua cryptocurrency terbesar saja terancam, maka lebih dari 26.000 aset digital lainnya banyak yang masih menggunakan keamanan lama dan infrastruktur terpusat jauh lebih rentan terhadap keruntuhan. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat, diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas sehari-harinya. Berbicara mengenai proyek Pi Network tentunya tidak akan ada akhirnya, karena berbagai pemberitaan, kabar-kabar terbaru senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya, di mana tentunya hal ini bisa kita pilih-pilih akan kebenaran pemberitaan tersebut, walaupun secara pribadi kita tidak bisa memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi semua pemberitaan yang kita terima, anggap saja ini sebagai referensi untuk menambah wawasan dan pengalaman pengenalan kita terhadap proyek cryptocurrency, dalam hal ini proyek Pi Network. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, para pionir dimanapun Anda berada, di sini admin akan menyampaikan beberapa hal yang relatif penting untuk kita ketahui, di mana informasi ini berkaitan dengan struktur perusahaan resmi yang ada di balik proyek Pi Network menjadi proyek yang bersih, transparan, dan terorganisir. Kita awali dari social chain miliknya Amerika Serikat. Pengembangan inti ekosistem, teknologi aplikasi, dan penyelenggara KYC global. Kemudian yang kedua, Pi Community Company atau Cayman Island sebagai pemegang hak kekayaan intelektual serta pengelola perbendaharaan token Pi. Kemudian Pibit, entitas penerbit MiCA untuk Uni Eropa, menjadi gerbang regulasi, lisensi, dan kepatuhan internasional. Selanjutnya, Pi Network Ventures, unit investasi yang mendanai proyek utilitas nyata, termasuk pengembangan open mind dan ekosistem aplikasi masa depan. Inilah tulang punggung global yang memungkinkan public offering yang selaras MiCA yang dimulai 28 November 2025. Oleh karenanya, sebagai catatan yang sangat penting untuk segenap pionir di seluruh penjuru dunia, ketika testnet 2 Pi23 diluncurkan ke mainnet, jaringan internal akan mulai terbuka untuk aplikasi pihak ketiga. Tahap finalisasi penyelesaiannya akan berada pada versi Pi24. Artinya,
sistem internal mulai terbuka ke eksternal. Kemudian, potensi percepatan bergantung pada pencapaian dan kontribusi komunitas. Setiap versi menjadi lebih terbuka dari sebelumnya. Tinjauan profesional mendalam atas dokumen penelitian P-Network edisi komunitas oleh Zero 99 25 November 2025. Ungkapan tersebut menampilkan laporan komprehensif yang berjudul Dokumen Penelitian P-Network, Peta Jalan Lengkap 2025, Mainnet Terbuka Menuju Kepatuhan MiCA, Analisis Teknis Testnet 2 P23 dan Panduan Integrasi Pengguna. Laporan ini bukan sekedar laporan kaleng-kaleng. Laporan ini disusun oleh sukarelawan komunitas bersifat independen dan non-resmi yang mengumpulkan data publik untuk mengedukasi komunitas, menjelaskan evolusi teknis P-Network yang menekankan transparansi, pendidikan, dan pemberdayaan pengguna, bukan saran finansial atau investasi. Menyarankan pengguna melakukan riset pribadi dan konsultasi profesional. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kemajuan teknis P-Network, skalabilitas blockchain, smart contract, kepatuhan regulasi terutama MiCA Uni Eropa, dan transisi testnet menjadi mainnet siap produksi, di mana tujuan utamanya adalah memastikan para pionir memahami peta jalan teknis tanpa hype, tanpa manipulasi, dan tanpa disinformasi. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Berbicara mengenai P-Network, tulang punggung masa depan blockchain yang tahan komputasi kuantum, di mana Vitalik Buterin telah memperingatkan bahwa perlindungan kriptografi Ethereum dan Bitcoin bisa ditembus komputer canggih secepat tahun 2028. Peringatan ini menambah kekhawatiran besar tentang masa depan keamanan blockchain global. Jika dua cryptocurrency terbesar saja terancam, maka lebih dari 26.000 aset digital lainnya banyak yang masih menggunakan keamanan lama dan infrastruktur terpusat jauh lebih rentan terhadap keruntuhan. Mengapa Pi berbeda? Infrastruktur yang benar-benar siap di masa depan, P-Network membangun arsitektur terdesentralisasi dengan jumlah node yang tumbuh sangat cepat. Sebelum 2028, jaringan Pi mungkin telah mencapai skala yang mampu menopang migrasi besar industri ke on-chain, komputasi AI generatif yang berjalan di jaringan terdistribusi, dan layanan cloud terdesentralisasi berskala global. Kombinasi skala dan desentralisasi ini telah membuat Pi berpotensi menjadi perisai teknologi ketika terobosan komputasi kuantum mulai mengancam blockchain tradisional. Oleh karena itu, pemilik proyek P-Network sangat peka terhadap hal ini. Misalnya, P-Wallet, contoh perlindungan kuantum yang lebih maju. Dompet Pi yang menggunakan seed phrase 24 kata, 2 kali standar industri saat ini. Artinya, komputer kuantum butuh 30-50 tahun untuk memecah kompleksitasnya. Perlindungan jauh lebih kuat dibanding dompet umum Web3. Dan pada saat itu tiba, Pi sudah akan mengupgrade algoritma, meningkatkan kriptografi, mengadopsi mekanisme keamanan baru yang siap menghadapi era kuantum. Sebagai catatan penting bagi para pionir, kita memahami proyek P-Network berbicara mengenai P-Coin telah melangkah ke arah yang berlawanan, lebih terdesentralisasi, lebih aman, lebih masa depan. Pi bukan sekedar blockchain, Pi adalah fondasi untuk era kuantum berikutnya, di mana sebagian besar ekosistem blockchain hari ini masih bergantung pada pusat data terpusat. Sahabat Yasdar, kita adalah pionir dan pionir adalah kita.
tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, jangan pernah mudah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tentunya hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.